Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Thalatsatul Ushul, 3 pondasi dasar yang wajib kita ilmui, yakini, dan tentunya beramal di atasnya. Kita alhamdulillah di akhir-akhir kitab, yaitu di pondasi ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan sebelumnya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarah singkat beliau diangkat menjadi nabi, kemudian menjadi rasul, kemudian berdakwah, kemudian sampai naik ke langit Isra Mi'raj dan hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu beliau lebih lanjut membahas terkait dengan hijrah. Kata beliau rahimahullahu taala, wal hijratu wa faridatu ala hadhihi ummah. Hijrah itu yaitu yang makna kita ambil pertemuan yang lalu, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, itu adalah faridah, wajib ala hadhil ummah, atas umat ini, min baladi syirki ila baladil Islam, tapi dari negeri kafir, negeri syirik ke negeri Islam, itu yang wajib. Itu hukumnya adalah wajib. Adapun kita sudah negerinya Islam, maka tidak ada kewajiban hijrah. Kecuali di tempat-tempat tertentu. Misalnya daerah kita tempat tinggal, situ penuh dengan kesyirikan. Nah, kita hijrah ke tempat yang tidak ada padanya kesyirikan. Wahya baqiyatun ila an taqumas. Masalah hijrah ini, meninggalkan negeri syirik ke negeri Islam, ini syariatnya tetap sampai hari kiamat. Syariatnya tetap sampai hari kiamat. Apa dalilnya? Bahwa berhijrah ini adalah disyariatkan untuk kita dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nanti hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa, bisa kita baca dalam Al-Quran ayat 97, 98 kemudian sampai 99 dan 100. Itu ayat tentang anjuran berhijrah, keutamaan berhijrah, dan hukum orang yang tidak berhijrah pada dia mampu. Kata Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikat dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Ini 97. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, malaikat berkata kepada mereka, fima kuntum. Ini pertanyaan malaikat kepada mereka. Fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Qalu kunna mustad'afin fil ardh. Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Maksud di sini adalah di Mekah, karena khitabnya kepada sahabat yang tidak berhijrah. Ketika malaikat bertanya kepada mereka ketika
mereka datang kematian, bagaimana keadaan kalian? Mereka bilang, kami orang-orang yang tertindas di negeri ini. Qalu, maka malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian diam di situ pasrah? Kalian menyatakan tertindas. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru biha, sehingga kalian berhijrah padanya. Iya. Ini bukan lagi waktunya berdiskusi. Ini pertanyaan adalah celaan karena mereka tidak mau berhijrah dari negeri kekafiran waktu itu, negeri Makkah, ke negeri Islam Madinah. Dicela oleh malaikat. Kenapa kalian? Dia bilang, kami orang lemah, kami tertindas. Bukankah negeri Allah itu luas? Kalian kan bisa berhijrah ke sana. Faulaika ma'wahum jahannam. Kata Allah, mereka itu tempat kembalinya neraka. Ini bahayanya kalau kita tidak berhijrah padahal kita mampu. Padahal kita mampu. Ancamannya neraka. Wasaat masiro, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustada'afina minar rijal wan nisa. Kecuali memang ini di ayat 98. Kecuali yang mustad'afin. Kecuali mereka-mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki dan perempuan, wal wildan, anak-anak, la yastati'una hilatan. Tidak mampu sama sekali berdaya upaya. Artinya tidak mampu sama sekali keluar. Itu dimaafkan. Wala yahtaduna sabila. Terus juga dia tidak mengetahui jalan untuk keluar dari negeri itu ke negeri lain. Artinya gini, kalau kita kuat, kita tahu jalan, ya, kita mampu untuk berpindah, kita tidak diberi udzur untuk tidak hijrah. Wajib kita hijrah. Wajib kita berhijrah. Meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Bukan sebaliknya. Di masa kita sekarang ini, para ulama rahimahumullah sangat menyayangkan, mereka bahas. Sekarang banyak kaum muslimin dari negeri Islam ke negeri kafir. Iya. Itu tidak dibolehkan. Kecuali dengan alasan yang syar'i. Misalnya berobat. Tidak ada di negeri Islam. Yang ada hanya di sana. Maka boleh kita pergi. Itu namanya udzur. Adapun karena dunia, tidak. Kita pergi ke negeri kafir. Karena kita juga bisa bekerja di negeri kita. Karena ini lihat ini. Diancam dengan neraka. Kecuali yang tidak mampu, yang tertindas dari laki-laki dan perempuan, tidak punya daya upaya, dan juga tidak tahu jalan. Maka kata Allah di ayat 99 surah An-Nisa, faulaika asallahu ayya'fuwa anhum. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan. Karena tidak mampu. Iya, tidak mampu. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian setelah itu Allah di ayat ke-100 surah An-Nisa menjelaskan keutamaan orang berhijrah. Jangan takut berhijrah. Tinggalkan negeri kafir ke Islam, atau tinggalkan perbuatan dosa ke taat. Itu makna hijrah. Jangan takut hijrah. Iya. Keutamaannya kata Allah, "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'at." Subhanallah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini, di tempat hijrah itu adalah muragaman katsira. Ini yang pertama. Dia akan mendapatkan muragaman katsira, kelapangan yang banyak, wasa'atan dan keluasan rezeki. Orang yang berhijrah jangan takut, jangan sampai wah,
Kalau saya tinggalkan ini negeri kafir, di sini adalah dunia saya, banyak usaha saya. Iya, tapi tidak bisa beramal. Jangan takut untuk hijrah. Di sana, di tempat hijrah, ada kelapangan yang lebih lapang. Iya, kalau memang tidak lapang harta, minimal lapang dada. Bebas sholat, beribadah, kita bisa duduk di majelis ilmu, dengar ceramah. Di sana ada negeri, tidak ada kita dengar ceramah. Iya, maka pindah. Maka akan ada kelapangan yang banyak. Dan akan ada rezeki yang banyak. Ini kata Allah, ini janji. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikuhul maut. Kemudian qadarullah, dia didapati oleh kematian. Keluar hijrah, berpindah, meninggalkan dosa, ketaatan, kemudian dijumpai oleh kematian. Kata Allah, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh ya telah tetap pahalanya di sisi Allah. Ini tadi dunia. Siapa yang hijrah, dunianya akan lapang. Dunianya akan diluaskan. Itu dunia. Akhiratnya, pahalanya terjamin. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini surat An-Nisa menjelaskan wajibnya berhijrah, salahnya orang yang tidak berhijrah, keutamaannya orang yang berhijrah. Iya. Tidak pernah kita melihat orang yang hijrah itu susah. Kalau ada orang meninggalkan dosa, kita taat. Orang meninggalkan tadinya tidak sholat, menjadi sholat. Iya, tidak ada orang susah. Memang betul, ada cobaannya. Ada ujiannya. Kan tidak mungkin kita dibiarkan bilang, saya beriman tapi tidak diuji. Tidak mungkin. Kadang kita meninggalkan sesuatu, kebiasaan lama yang merupakan maksiat kepada ketaatan, maka kita akan diuji dengan banyak perkara. Iya, itu dipastikan. Cuman ujian itu adalah di awal saja. Jelas, kita dianjurkan berhijrah kapanpun, dimanapun. Kata Nabi SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Masya Allah. Tidak terputus itu hijrah sampai terputus taubat. Kapan sudah tertutup pintu taubat, maka sudah, disitulah tertutup pintu hijrah. Misalnya, pintu taubat itu kan tertutup dengan dua. Kalau ruh sudah di kerongkongan, atau kalau sudah terbit matahari di arah terbenamnya. Artinya hijrah ini tidak putus. Selama taubat masih terbuka, kita masih dibukakan untuk berhijrah. Meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Meninggalkan tingkah laku yang tidak baik kepada yang baik. Ini tidak putus sampai hari kiamat. Juga kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Namanya taubat itu tidak akan pernah putus sampai matahari itu terbit dari tempat terbenam. Sampai matahari itu terbit sampai di tempat terbenam. Ini yang beliau singgung tentang hijrah. Setelah itu beliau kembali menceritakan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau berpindah dari Madinah ke Makkah. Dari Makkah ke Madinah. Setelah itu beliau tinggal di Madinah sampai meninggal. Di sanalah diwajibkan banyak kewajiban. Dan tadi di Makkah sudah kita sampaikan di pekan lalu, beliau tidak ada kewajiban secara syariat selama 10 tahun. Setelah 10 tahun baru turun kewajiban sholat. Isra Mi'raj. Kemudian Nabi sholat di Makkah 3 tahun. Setelah itu pindah ke Madinah. Kata beliau, falamma istaqarra bil Madinah.
Tatkala beliau sudah menetap di Madinah, umira bi baqiyatis syara'il Islam. Di sinilah beliau diperintahkan sisa syariat Islam yang kita tahu sekarang. Mitlul zakat. Di sanalah kita diturunkan kewajiban untuk berzakat. Misalnya zakat fitri itu diwajibkan di tahun kedua setelah Nabi menetap di Madinah, Hijriah. Wasaum sama juga. Puasa itu diwajibkan di tahun kedua. Jadi tahun pertama Nabi di Madinah tidak ada kewajiban puasa. Tahun kedua baru ada kewajiban. Bertepatan turunnya ini di bulan Sya'ban. Jadi pas Ramadan puasa kaum muslim. Iya. Wal haji. Setelah itu juga diwajibkan di Madinah berhaji. Wal jihad. Di Madinah lah diwajibkan jihad. Wal adan. Di Madinah lah diwajibkan adan. Itu semua syariat. Jadi turun kewajiban sholat di Mekah. Belum ada adan. Belum disyariatkan adan. Cuma diajarkan waktunya. Turun malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad waktu setiap sholat. Wajib. Ada teman-teman. Jadi malaikat Jibril turun kepada Nabi di Makkah mengajarkan waktu-waktu sholat. Tapi belum ada. Cuma diajarkan waktu sholat. Jibril 2 hari berturut-turut turun ke bumi mengimami Nabi SAW. Hari pertama sholat di awal waktu. Tatkala matahari tergelincir, yaitu bayangan sudah ke timur sedikit, belum sholat duhur. Ketika bayangan sudah sama dengan bendanya, belum sholat asar. Ketika matahari terbenam, bulatannya itu hilang di atas permukaan laut, sholat maghrib. Ketika warna senja itu hilang, sholat isya. Ketika fajar, cahaya di ufuk timur mulai tersebar, sholat subuh. Iya, sholat subuh. Ini turun hari pertama. Hari kedua, dia sholat di akhir waktu. Hari kedua. Di akhir waktu. Setelah itu, dikatakan kepada Nabi kita, antara 2 hari ini, itulah waktu sholat. Itulah waktu. Jadi itu cuma turun mengajarkan waktu. Belum ada. Di Makkah, di Madinah lah baru disyariatkan yang namanya adzan. Kemudian wal amru bil ma'ruf. Di Madinah lah kembali dipertegas untuk mengajak orang kepada kebaikan. Wa nahy anil munkar, melarang dari yang namanya kemungkaran. Wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Dan selain itu dari syariat Islam. Ya, berapa lama beliau di Madinah? Aqada al-hada asyara sinin. Beliau mengambil waktu untuk menyampaikan semua itu 10 tahun. Karena kan sudah kita sebutkan pekan lalu, Nabi dianggap menjadi Nabi dan Rasul itu umurnya hanya 23 tahun. Sebelum itu beliau berumur 40 tahun. Di Makkah 13 tahun, berarti sisa 10. Maka di Madinah lah beliau sempurnakan semua ini syariat turun, beliau sampaikan kepada umat selama 10 tahun. Wa ba'daha tufiya. Setelah itu beliau diam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa dinuhu baqin. Tapi agamanya akan tetap. Beliau sudah meninggal, tapi agama beliau akan tetap. Wa hadza dinu. Inilah agama, ini yang kita rasakan. Kita bisa berkumpul di masjid begini, ini adalah karena sebab perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Inilah agamanya yang kita belajar. Sudah beberapa kali pertemuan, kita ambil mengenal agama Islam. Inilah agamanya. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada satu kebaikan pun, kecuali pasti Nabi kita sudah tuntunkan umat. Tidak ada lagi. Belum tinggalkan kita di atas cahaya yang terang benderang.
Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi bil hawa illa wa qad dzakarana ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti Nabi telah sebutkan ilmunya. Sampai burung yang terbang itu di langit. Kenapa dia bisa tertahan? Siapa yang menahannya? Itu telah disebutkan ilmu. Semua. Karena agama kita agama sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yaitu waktu itu haji di tahun ke-10. Nabi berhaji di tahun ke-10. Turun ini ayat. Pulang dari haji itu belum meninggal. Turun ini ayat. Pada hari ini, saya kata Allah telah sempurnakan agama ini untuk kalian. Sudah lengkap. Kalau ada kebaikan yang menurut kita itu baik, maka pasti Rasulullah sudah sampaikan. Kalau ada orang hari ini bilang, ini kebaikan, cuman Rasul tidak ingatkan. Gimana cara? Iya. Kalau begitu kita menuduh Nabi belum menyampaikan semuanya. Tidak, semua sudah. Nabi kita sudah sampaikan semuanya. Wala syarra illa hadzaroha min. Tidak ada kejahatan. Tidak ada dosa. Tidak ada maksiat. Tidak ada yang bisa membahayakan kita, memasukkan kita ke dalam neraka kecuali Nabi kita sudah ingat. Tidak ada kejahatan. Tidak ada keburukan yang Nabi belum ingatkan. Yang lucu, di sana orang-orang menambah amalan yang tidak Nabi tuntunkan. Itu mengakui kalau keburukan itu semua sudah diingat. Cuman kebaikan dia tambah. Merasa bahwa Nabi belum ingatkan. Nabi belum lakukan. Iya. Ini kata Imam Malik. Wa man ibtada' bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah. Siapa melakukan sebuah yang baru yang dalam kurun waktu 23 tahun ini Nabi tidak lakukan, Nabi tidak anjurkan, Nabi tidak contohkan, maka sungguh kalau dia melakukannya telah menuduh Muhammad khianat. Itu besar. Itu bukan masalah kecil. Berarti dia telah menuduh ini Muhammad khianat. Na'udzubillah. Tidak boleh. Karena tidak ada satu kebaikan pun. Sudah Nabi lakukan. Sudah Nabi anjurkan. Tidak ada. Tidak ada lagi. Jangankan masalah besar. Masalah buang air saja Nabi sudah lakukan. Datang orang Yahudi kepada Man Al-Farisi. Dia bilang, bukankah Nabi kalian telah menyatakan, telah mengabarkan segala sesuatu dan mengajarkan semua perkara? Apa kata Salman? Iya, Nabi kami telah mengajarkan semua hal. Salman radhiyallahu taala anhu, sahabat yang cerdas. Beliau tidak sebutkan masalah-masalah agama, sholat, puasa, zakat, haji. Tidak. Apa dia bilang? Hatta al-qiraah. Bahkan Nabi kami sudah ajarkan bagaimana cara buang air. Buang air. Kita tahu kan buang air. Itu masalah apa itu? Itu masalah ibadah atau bukan? Maksudnya sampai masalah seperti itu diajarkan. Belum contohkan Nabi kami mengajarkan kepada kami, kalau kami ceboknya pakai batu, maka tidak boleh kurang dari 3 batu. Terus kalau kami cebok, tidak boleh pakai tangan kanan. Harus pakai tangan kiri. Terus kalau kami buang air kecil, tidak boleh pegang pakai tangan kanan burungnya. Burungnya tuh, mohon maaf ini bahasa orang Makassar. Apa itu burungnya? Bukan burung yang terbang itu. Ya. Apa Pak Haji Husni? Penggatan. Iya.
Jadi Nabi melarang kami kalau buang air kecil. Kan biasa orang kalau buang air kecil dia pegang pakai tangan kanan. Iya, karena nanti dia mau ambil air, dia mau cebok pakai tangan kiri, akhirnya dia pegang batangnya dengan tangan kanan. Enggak boleh. Harus tangan kiri. Pegang pakai tangan kiri. Nanti ambil airnya pakai tangan kanan, kemudian siram ya tangan kiri langsung saja. Jadi sampai masalah pegang itu diajarkan. Gimana cara Nabi tidak ajarkan zikir berjamaah setelah sholat? Nabi tidak ajarkan bersalamah setelah sholat? Kan masalah kecil saja Nabi ajarkan. Memegang itu diajarkan. Apakah kita bisa katakan bahwa Nabi tidak mengajarkan kita maulid? Nabi tidak mengajarkan kita perayaan Isra Mi'raj? Apakah akan berani kita bilang begitu? Nah ini masalah pegang-pegang. Diajarkan. Masa masalah besar begitu tidak diajarkan? Tidak masuk akal. Makanya Imam Malik bilang, siapa yang mengadakannya? Maka sungguh dia telah mengatakan, Muhammad tidak sampaikan semua. Iya, Muhammad tidak sampaikan semuanya. Ini bahaya. Jelas ini adalah fondasi dasar yang wajib kita tahu. Sebagai keyakinan kita bahwa tidak ada satu kebaikan pun pasti Nabi kita sudah tuntunkan. Tidak ada satu kejahatan pun yang membuat diri kita buruk dunia akhirat kecuali Nabi kita sudah ingat. Makanya beliau katakan, wal khairul ladzi dallaha alaihi, kebaikan di antara contoh. Di antara contoh kebaikan yang Nabi kita tunjukkan adalah at-tauhid. Satu. Ini dalam pembahasan keyakinan. Kita mentauhidkan Allah. Yaitu meyakini Allah adalah satu-satunya yang berhak kita sembah. Wa jami'u ma yuhibbullahu wa yarda. Dan seluruh yang apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wasyar alladhi haddarona minhu, kejahatan diantaranya yang Nabi kita ingatkan kita darinya, asyirk, syirik. Inilah dakwah Nabi 10 tahun di Makkah. Mengajak orang untuk bertauhid dan mengingatkan orang jangan syirik. Tinggalkan patung, tinggalkan kuburan orang soleh. Tinggalkan. Nabi ingatkan kalau saya meninggal, jangan jadikan kuburan saya sembah. La taj'alu kubri wasanan. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai sembahan, berhala yang kamu meminta kepada. Jangan. Karena orang karena kebodohan kadang pergi ke Madinah berdoa. Berdoanya bukan kepada Allah tapi ke Nabi yang di kuburan. Padahal Nabi sudah larang. Nabi sudah ingatkan itu. Iya. Wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bah. Nabi sudah ingatkan kita untuk meninggalkan seluruh apa yang Allah benci dan apa yang tidak terima kalau kita lakukan. Ba'athahullahu ilan nasi kafah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita kepada manusia seluruhnya. Ini bedanya beliau dengan Nabi sebelum dan Rasul sebelumnya. Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya diutus kepada kaumnya. Nabi Musa diutus kepada Yahudi. Nabi Isa diutus kepada Nasara. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya. Di kaumnya saja. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus kepada alam semesta. Arab dan Ajamnya. Orang Arab atau non-Arab. Tidak boleh kita tiba-tiba itu syariat hanya berlaku di Arab. Tidak di Indonesia. Kalau Indonesia ada Islam Nusantara. Ada Nabi Nusantara. Barantong kita lakukan. Iya. Ini Islam untuk alam. Untuk alam. Waqtaradallahu ta'ata. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk mentaati. Banyak sekali perintah di Quran supaya kita taat kepada Rasulullah. Ala jami'i tsaqalain al-jin wal ins. Allah wajibkan seluruh yang diberi beban dua golongan. Jin dan manusia. Jadi jin ini Nabi Muhammad bukan hanya Rasul kepada manusia.
tapi juga rasul kepada jin. Ini nabi kita. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai seluruh manusia, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi kita. Katakan kepada manusia, bukan umatmu, manusia, bahwa saya adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Mau Yahudi, Nasoro, musyrikin, saya ini utusan Allah kepada kalian semuanya. Makanya siapa yang tidak beriman kepada beliau, kafir. Kafir hukumnya menurut agama kita. Wa akmalallahu bihid-din, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama dengan beliau. Dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini saya telah sempurnakan agama untuk kalian, dan saya telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Wa dalilul ala mauti, setelah sempurna ini agama, Nabi kita meninggal. Apa dalilnya kalau beliau sudah meninggal? Tadi sana ada orang bilang, jangan bilang meninggal, bilang berpindah ke rahmat Allah. Meninggal. Kan Allah yang bilang meninggal. Sana ada orang-orang filsafat atau orang. Tidak boleh katanya bilang meninggal. Bilang intaqala ila rahmatillah. Berpindah ke rahmat Allah. Maksudnya sama aja. Meninggal juga. Itu masalah takdir, mengucapkan. Wa dalilu ala mauti, dalil bahwasanya beliau telah meninggal. Sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka juga umatmu akan mati. Semuanya akan meninggal, tidak ada yang kekal. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum taqtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan berdebat, akan berselisih. Iya. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu belum menyinggung sedikit keimanan terhadap hari kiamat, keimanan terhadap hari berbangkit. Ini insya Allah kita baca pertemuan yang akan datang. Dan ini sebagai penutup. Belum bahas sedikit. Karena belum bahas meninggalnya Rasulullah. Dan dengan meninggal itu kita masuk di awal negeri akhirat. Karena awal negeri akhirat adalah alam kubur. Dan dari ayat tadi, itulah awal negeri akhiratnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu juga nanti adalah awal negeri akhirat kita semua. Dan itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang namanya, yang punya nafs, punya ruh, itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada yang bisa menghindar dari itu. Tidak ada yang bisa menghindar dari itu. Iya. Di pertemuan pekan lalu, pekan kemarin, itu Bapak Haji Rahim dulu yang sering duduk di sini, yang rajin bertanya. Terakhir beliau tidak ke masjid karena sudah mulai sakit. Belum meninggal baru-baru. Iya. Belum meninggal baru-baru. Beliau rajin taklim, rajin. Saingannya Pak Haji Idrus. Kalau masalah bertanya, ini sekarang ini kita yang lain berkesempatan bertanya karena tidak ada duet. Iya. Jadi beliau meninggal di baru-baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, iya, dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalnya.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min adabil qabr wa adabin nar. Kalau ada pertanyaan silakan. Fadhal. Baik. Ini yang belum tanyakan. Ketika kita bilang saya kenal Allah, saya beriman kepada Allah, saya kenal, maka keharusannya adalah kita beribadah kepada-Nya. Itu satu-satunya yang paling pokok. Ketika kita bilang saya kenal Allah, Allah itu adalah Rabb saya, sembahan saya, maka kita hanya beribadah hanya untuk. Itu yang paling ringkas. Kemudian yang kedua, ketika kita mengenal Nabi Muhammad yang tadi terakhir kita sebutkan, ya, maka keharusannya ta'atu fi ma'amar. Mentaati Nabi pada apa yang belum perintahkan. Ya, dan meninggalkan apa yang belum larang. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali yang Nabi syariat. Itu keharusan dari mengenal Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun mengenal agama Islam, ini adalah bagian dari mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Ketika kita mengenal Allah dan mengenal Rasulnya, maka ada yang dibawa oleh Rasul ini, yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat. Maka ketika kita kenal agama, maka kita lakukan apa yang disyariatkan dalam agama ini, ya, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasul dan ikhlas kepada Allah. Itu keharusannya, wallahu a'lam. Bagaimana hukum merayakan tahun baru? Apakah itu termasuk tasyabbuh? Jelas. Kalau masalah tasyabbuh, jelas. Iya, karena Nabi tidak merayakan tahun baru. Yang merayakan tahun baru adalah non-muslim. Maka kita kalau merayakannya, maka kita tasyabbuh. Kita menyerupai mereka. Dan Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia darinya. Maka dia termasuk dari kaum itu. Iya. Sudah? Kalau tidak ada, kita menuju ke Pak Haji itu. Hafizahullah. Atau tidak ada Pak Haji? Tidak ada pertanyaan tak? Ya? Masuk. Pak Haji Husni dulu Pak. Waalaikumsalam. Ya. Tuhan saja bersalawat kepada Muhammad. Baik. Apa hikmah yang diambil dari situ? Karena pernah saya baca bahwa kita berzikir saja tentu pasti sampai. Tapi kalau bersalawat, insya Allah akan sampai dan dibalas sehingga hidup. Terima kasih banyak. Baik. Sebenarnya itu ucapan yang terakhir tadi belum tentu sampai kalau berzikir. Salawat juga sama Pak, belum tentu sampai. Cuman kadang ada kalimat seperti itu supaya kita bersemangat untuk bersalawat. Semua Pak Haji Husni bahwa salawat, zikir itu bisa sampai bisa tidak. Semuanya. Cuma salawat ada langsung disebutkan juga balasannya. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepada satu kali sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Itu syaratnya, Ajusni sama Ji. Akan sampai kalau ikhlas. Yang kedua, ya solawat yang Nabi tuntunkan. Sama semuanya begitu. Ya, cuman solawat ini punya keutamaan khusus. Punya keutamaan khusus. Karena bukan hanya manusia yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah sendiri dan malaikat. Surat yang sering kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan bersalamlah kepadanya. Seperti itu. Ini menunjukkan keutamaan khusus bersolawat. Tapi bagi yang ikhlas. Harus syaratnya itu, Pak. Karena syarat diterimanya ikhlas. Karena Allah dan Nabi juga anjurkan. Waalaikumsalam. 3. Wah. Bagaimana kita memaknai dalam proses ketauhidan. Yang iman sama iman takwa. baik. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya takwa ini pertama takwa itu masuk di 3 itu, Pak. Jadi siapa yang melakukan Islam itu dia takwa. Iman juga takwa, ihsan juga, itu semuanya bagian dari takwa. Jadi 3 itu, Pak, itulah orang yang bertakwa. Orang muslim itu orang bertakwa. Orang mukmin itu orang bertakwa. Orang muhsin itulah orang yang bertakwa. Itulah orang yang bertakwa. Itu disebutkan. Seperti di awal di surah Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah kan disebutkan di situ, Pak. Oh ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat. Di awal surat kita bisa baca. Oh ya. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Allah katakan alif lam mim itulah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? Setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini apa? Iman. Iman kan kita beriman terhadap yang ghaib. Ini iman, Pak. Terus wa yuqimunas shalah. Islam. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Islam, zakat. Zakat. Dari apa yang kami rezekikan mereka zakatkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilai. Iman. Mereka adalah orang yang beriman terhadap yang diturunkan kepada kita. Berarti iman, Pak. Iman. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada orang sebelum. Wa bil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhirat mereka yakin. Berarti iman kepada hari akhirat. Dicampur ini, Pak. Islam, iman. Dicampur. Setelah itu apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu sifatnya sebelum tadi. Hudan lil muttaqin. Siapa yang muttaqin? Yang muslim, terus yang mukmin. Iya. Kemudian apa pertanyaan Haji tadi? Ada kita bilang tadi itu, Pak Haji. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya kita sudah singgung itu, cuman mungkin karena
pembahasannya terpisah-pisah waktu itu, waktu kita singgung tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, mungkin karena terpisah-pisah, tidak bisa dimaknai dengan langsung global. Dalam praktek tauhid terkait dengan Islam, Islam kan 2 syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ibadah ini hanya untuk Allah. Tidak boleh kita bersyahadat karena selain Allah. Tidak boleh kita sholat untuk selain Allah. Zakat, haji, puasa, tidak boleh. Itu dari konsep tauhidnya. Kalau kita lakukan rukun Islam, harus karena Allah. Sama dengan iman. Kita beriman kepada Allah, ya karena Allah. Kepada malaikat, karena Allah yang kabarkan. Kemudian beriman kepada kitab, karena Allah yang menurunkan. Beriman kepada para rasul, karena Allah yang mengutusnya. Tauhid al-mursil. Kita mentauhidkan yang mengutusnya dengan adanya ini utusan. Iya. Kemudian kita percaya kepada Allah yang mengabarkan kita tentang hari kiamat. Kemudian kita percaya kepada Allah yang punya ketentuan takdir baik dan buruk. Nah, apalagi ihsan, Pak. Itu memang ihsan itu konteks tauhid di situ. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah saja. Ini kamu sholat, kamu iman, semua. Seakan-akan kamu melihat Allah, atau kalau tidak, maka kamu yakin Allah melihatmu. Ini konsep tauhid dari 3 ini. Masih ada Pak Haji? 3 belum punya? Mohon penjelasan isu utama yang membedakan Nabi dan Rasul dan siapa sebenarnya Rasul pertama. Baik. Di abad awal ini ada perempuan lain yang memposisikan Nabi kita sebagai posisi barat, tapi dengan akibat Baik. Kalau kita bertanya perbedaan Nabi dan Rasul, yang paling mendasarnya adalah kalau Nabi ma'umiru bisyar'in walam yu'mar bitablighi. Nabi itu yang diperintahkan untuk terhadap sebuah syariat, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, mendakwakan. Sementara Rasul ma'uhiya ilaihi bisyar'in wa umir bitablighi. Rasul apa yang diwahyukan. Ini sengaja saya bilang kalau tadi diperintahkan untuk syariat, kalau Nabi. Karena dia bisa melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Kalau Rasul ma'uhiya. Apa yang diwahyukan kepadanya? Syariat baru. Dan belum diperintahkan untuk menyampaikan. Itu perbedaan yang mendasar sekali. Seperti itu Pak Haji. Yang perbedaannya. Kemudian apa tadi yang kedua kita bilang? Baik, Rasul yang pertama tadi. Rasul yang pertama Nuh. Tidak ada Rasul lagi setelah. Iya. Rasul yang pertama dari utusan Allah Nuh. Tidak ada Rasul sebelum Nabi Nuh. Kalau Nabi yang pertama kita tidak mau tanya. Adam. Nabi yang pertama Adam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat maghrib, iman yang biasanya itu tidak ada. Tidak ada yang mau. Lalu biasanya masih ini saya masa tidak
Pokoknya waktu jangan-jangan kita yang kuliah itu. Karena ini maklumat bisa ya. Bakat pertama pakai alhamdulillah. Tetapi dia akan sujud pertamanya pada salam. Sujud kedua lebih lama lagi. Baru dia itu kamu baru muncul keluar. Ah. Baik, Masya Allah. Itu kejadian di tahun 60-an. Udah 60 tahun lalu, Pak ya. Alhamdulillah. Tanpa identitas. Itu waktu kita pergi KKN. Oh, nah. Alhamdulillah. Baik. Jadi, kalau kita bertanya, ketika imamnya keluar, batal nggak makmum sholatnya? Tidak. Cukup salah seorang dari mereka yang maju ke depan. Menggantikan imamnya. Lanjut. Kecuali yang lainnya semuanya pas cari imam, dia cari imam. Dia tidak lanjut sholat. Batal semuanya. Mereka ulang. Tapi kalau dia langsung lanjut, tidak ada imam, langsung satu orang maju. Lanjutkan. Sah. Adapun tadi yang bicara, dilihat. Kalau sengaja, dia yang batal. Kalau dia tidak sengaja, tidak batal juga. Seperti itu. Cuman imam tadi salah. Kenapa dia pergi matikan lampu? Alhamdulillah. Karena groginya itu Pak Haji ya. Alhamdulillah. Silakan Pak. Kita Bapak. Salam telah. Betul Pak. Ada, kita sudah jelaskan juga ini. Bahwa muhsin itu paling tinggi. Di bawahnya muhsin, mukmin. Di bawahnya mukmin, muslim. Kalau orang muslim, belum tentu mukmin. Kalau orang mukmin, belum tentu muhsin. Karena ini muhsin, kedudukan dalam Islam yang paling tinggi. Jadi bukan hakikat ma'rifah. Tapi muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Seperti itu, Pak. Ya. Mukhlis orang yang ikhlas, Pak, dalam beribadah. Iya, masuk. Dia masuk semuanya. Dikatakan muslim kalau tidak mukhlis. Nah, dia sholat tidak ikhlas. Bukan mukhlis. Bukan muslim. Sudah berarti? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.